Gimana ya masa depan aku, bisa sukses nggak ya, bisa ngebahagiain kedua orang tua nggak ya. Mudah-mudahan aja lah bisa. Gimana ya, udahlah mending aku konseling saja sama Pak Dikron. Duh, konseling ya, konseling ya, konseling aja lah. Ke Waalaikumsalam. Masuk mas. Waalaikumsalam pak. Mas. Gimana ya mas? Ini duduk dulu mas. Duduk dulu. Duduk. Mana. Belum. Bentar. Iya mas. Silakan duduk ya mas. Gimana mas? Bisa isi absen dulu aja mas. Nah, oke. Terima kasih. Gimana ya mas, ada keluhan apa? Oh, ada kepentingan apa yang bisa Pak Dikron bantu? tiga. Jadi saya gini Pak, saya itu terkadang overthinking Pak. Oh, overthinking. Kalau setiap malam itu overthinking terus. Oh, berarti masnya di sini mau minta tolong konseling? Tiga. Oh ya udah mas, nanti masnya ikut saya ke ruangan konseling. Nanti kita bahas bersama nyelesain masalah yang dihadapi masnya. Nanti mas ke ruangan konseling. Mari mas, duduk dulu ya mas. Mana? Duduk dulu. Duduk senyamannya mungkin biar relax. Oke mas? Oke. Tiga. Gimana mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana tadi aktivitas di siang dari pagi sampai siang ini? Ya cukup lumayan menguras karena mengaji juga. Oh tadi. Tadi masnya di sini merantau? Ya saya merantau. Asal tempat tinggal dari mana? Saya asalnya Brebes. Brebes. Di sini masnya itu kuliah atau kerja? Kuliah. Oh iya. Ada gimana mas, keluhan apa yang bisa saya bantu? Saya itu kalau malam Pak sering merasa overthinking gitu. Oh, merasa overthinking. Jadi masnya minta bantuan konseling dengan saya. Iya. Masnya udah pernah melakukan layanan konseling belum mas? Sebelumnya belum sih. Oh sebelumnya belum. Baru sekarang. Baru sekarang. Berarti pertama kali dengan saya. Iya. Jadi masnya udah tahu konseling itu apa? Belum sih. Belum. Jadi sedikit jelasan aja sih. Layanan konseling itu antara konselor dengan klien gitu mas. Nah di sini layanan konseling ini ada asas kerahasiaannya mas. Jadi mas itu nanti konseling dengan saya, kerahasiaannya mas itu tidak akan terbongkar kepada orang lain. Jadi aman mas. Nah dan juga di sini saya akan memberikan tahu bahwa di sini kita ada waktunya itu cukup 40 menit saja. Tidak apa-apa mas, atau mau lebih? Tidak apa-apa. Nanti kalau waktunya kurang cukup dari 40 menit kita bisa lebih dulu. Oke. Jadi pertama-tama tadi masnya itu karena overthinking ya? Iya, overthinking Pak. Boleh dijelaskan terlebih dahulu? Coba silakan. Karena pertama-tama saya itu kadang tidak bisa tidur, malamnya begadang, dan kalau mau tidur itu sering overthinking karena memikirkan sesuatu yang menurut saya itu nggak perlu dipikirin, saya pikirin gitu. Nah, itu yang nggak perlu dipikirin itu seperti apa, Mas? Seperti gimana ya? Saya bisa sukses nggak Ya. di tahun depan nih? Kalau misal udah lulus saya
dapat kerjaan yang sesuai nggak sama saya gitu. Saya takutnya nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu. Jadi saya memikirkan terus memikirkan. Nah, jadi kan masnya memikirkan hal seperti itu. Apakah ada lagi yang membuat masnya semakin tertekan dari permasalahan itu? Ada beberapa sih Iya. yang bikin saya tertekan. Lebih ke lingkungan sih, Mbak. Ke lingkungannya. Lingkungan yang kayak teman-teman saya, terus teman main, pergaulan saya. Boleh dijelaskan lagi itu lingkungan pertemanannya yang di tempat tinggal masnya itu seperti apa? Yang sampai membuat masnya itu bisa sampai overthinking. Orang-orangnya itu kayak mabok-mabokan gitu, Mabuk-mabukan. ya, terus sering keluar malam, dan juga kita itu semua perantauan, jadi tidak ada bimbingan dari keluarga, dari orang tua seperti itu. Oh, kayak gitu. Yang membuat masnya sampai. Nah, itu masnya di situ ngekosnya itu sendiri atau satu kos itu 2 orang? Saya satu kamar 2 orang, tapi ada teman saya itu 5 orang. 5 orang. Berarti semuanya 7. 7. Nah, itu dari teman-teman 7 orang itu suka mabuk atau ada beberapa yang tidak mabuk gitu? Ada beberapa orang yang tidak mabuk sih, dan juga ada yang nggak sama sekali. Itu teman-temannya yang mabuk itu sering ngajak nggak, maksa-maksa masnya untuk ikut minum-minum gitu? Kalau maksa sih enggak, tapi sering ke ngajak sih. Tapi sayanya itu nggak mau, karena saya sebelumnya belum pernah yang namanya minum-minuman gitu. Paling kalau ngajak mah yang ngajak, tapi saya menolak. Kalau Nah, itu masnya itu kalau sering diajak terus dikatain tadi cemen lah, ngegentleman lah, kamu cewek apa, cowok atau cewek gitu, itu perasaan masnya itu gimana? perasaan saya ya agak tersinggung sih dikit. Tapi karena saya udah tahu teman saya kayak gitu, sering ngata-ngatain orang, terus sering ngeledek orang, jadi saya anggap biasa aja. Ya saja. Berarti karena saking udah sering dia kayak gitu, kata-katanya itu akhirnya udah merasa terbiasa ya. Ya, udah masih terbiasa. Lah, itu kan udah terbiasa ya mas. Tapi kenapa masih tadi sampai mengucapkan dari pertemanan yang membuat saya overthinking juga? Tolong bisa dijelaskan? Gimana ya? Dengan lingkungan tersebut, saya itu nggak bisa berkembang gitu Pak. Kalau saya mau belajar, terus mau mengembangkan diri saya, mau mengembangkan skill saya, itu terhadang oleh mereka gitu, oleh lingkungan saya yang seperti itu. Jadi sering akhirnya masnya itu kayak tadi mau fokus, tiba-tiba gagal gitu. Iya. Karena tadi lingkungannya nggak kurang baik gitu. Iya, kurang baik. Nah, itu masnya emang kalau boleh tahu tinggal di situ udah berapa lama? Udah dari semester 1 berarti sampai sekarang 2 tahun Pak. 2 tahun. Itu yang teman-teman yang satu kamar itu teman kampung atau cuman teman kenalan dari kampus tiba-tiba ngekos bareng gitu? Itu dari teman sekolah sih dulu, tapi beda kampung, tapi satu sekolahan. Dia ikut minum juga? Enggak, dia mah. Enggak, alhamdulillah. Tapi dia kalau pas ada teman-temannya kayak gitu, dia sering ngebantu kamu untuk fokus belajar atau dia malah cuek aja sama masnya? Membantu saya sih, membantu saya, lebih membantu belajar. Membantu belajar. Tapi kan kebanyakan orang yang nggak mau belajar gitu, yang malas-malasan. Jadi yang satu orang kalah sama yang banyak. Jadi saya akan berikan
ada beberapa cara untuk melakukan penanggulangan tadi teman-teman yang suka mabuk, yang membuat masnya itu gagal atau kurang fokus untuk belajar. Itu yang akan menghambat masa depan masnya itu kan, yang membuat mas overthinking. Nah, yang pertama itu masnya menyikapi teman-teman yang suka mabuk itu ketika dia mabuk ngajak, masnya anggap aja itu biasa aja, seolah-olah nggak tahu apa gitu, cuek gitu. Tapi nanti kalau dia udah nggak mabuk pas biasanya gitu ya, kita tetap saling nyapa aja agar silaturahim kita itu terjaga dengan teman-teman. Dan juga kalau dia mengatakan kotor atau kasar, masnya jangan terlalu dibawa hati, karena orang-orang yang seperti itu sukanya ngucapin hal-hal kotor. Jadi anggap aja itu emang sukanya ngomong kayak gitu, anggap aja hal biasa. Nah, kalau boleh tahu itu masnya di kosan itu 1 bulannya berapa? Kalau 1 bulan 300.000. 300.000. Lah, itu masnya nggak nyoba untuk pindah, untuk cari lingkungan yang lebih baik? Atau ada kendala kenapa tidak pindah selama 2 tahun di situ? Saya dulu sempat mau pindah Pak, tapi karena hati saya itu bilang nggak enakan. Oh, nggak enakan. Nggak enak sama teman-teman saya. Posisi dulu itu saya yang bawa motor sendiri, teman-teman saya nggak bawa motor. Jadi kalau saya itu pindah, nggak ada kendaraan buat kemana. Itu yang bikin saya nggak enak. Jadi permasalahannya asalnya kenapa nggak pindah itu karena masnya itu punya hati yang baik ya. Jadi nggak enakan sama teman-teman karena teman-teman nggak punya motor. Akhirnya masnya bawa motor untuk bila ada teman-teman minta bantuan, masnya membantu gitu dengan motornya mas dengan. Nah, kalau sekarang itu gimana masnya? Udah tahu teman-temannya kayak gitu? Mungkin lebih baik pindah sih. Mungkin lebih baik pindah. Karena saya juga ya pengen belajar, pengen mengembangkan diri sendiri gitu. Terus juga pengen belajar lebih baik lagi ke depannya. Oh, iya. Jadi masnya itu ingin pindah, mungkin cari tempat yang lebih baik gitu. Iya, meskipun sendiri juga nggak apa-apa. Biar rasanya itu aman gitu ya kalau sendiri. Nah, masnya kan tadi memilih untuk keluar dari lingkungan yang tidak baik seperti itu, dan saya mau tanya, masnya itu nanti mau pindah dari lingkungan itu udah mendapatkan tempat yang lebih baik atau belum? Belum Pak. Oh belum. Iya. Tapi masnya udah mencoba untuk mencari atau belum? Saya udah mencoba mencari-cari, tapi belum ketemu tempat. Maksudnya belum ketemu karena belum ada yang cocok, karena lingkungan itu sama, atau karena tempat tinggalnya itu kurang baik gitu? Kalau menurut saya itu kurang baik juga dan kurang cocok juga dengan saya. Oh gitu. Mungkin Bapak tak bantu nyari tempat yang lebih baik dan lingkungannya itu insya Allah ya baik juga. Nanti tak bantu ya. Ya, siap. Nah, ini berhubung waktunya udah lebih dari 45 menit, waktunya udah selesai, dan masnya tadi udah menemukan solusi bagaimana cara menghadapi tadi pertemanan yang membuat masnya overthinking, tidak bisa belajar dengan fokus, takut nanti masa depannya gagal karena tadi. Nah, alhamdulillah masnya udah menemukan solusinya. Nanti Bapak bantu sebisa mungkin ya, jangan khawatir ya. Oke, saya makasih banget Mas sama Bapak yang sudah memberi solusi kepada saya, terus juga saya punya gambaran kedepannya mau gimana. Saya banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Nanti kalau masnya butuh bantuan dengan Bapak, bisa langsung telepon atau WhatsApp dulu, chat itu ngabarin ada waktu yang pas atau belum gitu. Nanti kalau tanya-tanya aman, soal rahasia kita pasti kita jaga, jangan khawatir. Oke?
bagi saya. Amin. Saya mau pamit dulu ya Pak. Ya, mari. Ya, mari Pak Andrian.